Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah fi khazainil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi ma damatis sadat wal ghadat salatan tartahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina fi awladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aina ma kanu fi jami'il jihad wal bilad وَبِجِنَ بِهَا وَإِيَّهُ مِنْ جَمِيعِ الْأَهْوَالِ وَالْآفَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْحَيَاةِ وَشَرِّ الْمَمَاتِ وَلِيَ الْحَسَنَةِ وَقَاضِيَ الْحَاجَاتِ قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Fatanah, sifat yang wajib bagi segala nabi dan segala rasul, yaitu yang keempat adalah fatanah. Artinya sempurna pengertian, maksudnya sempurna kecerdasan. Maka mustahil biladah, artinya dungu. Mustahil para nabi, para rasul itu bersifat dungu atau bahasa kitanya bubungulan, itu mustahil. Atau kada pintar, mustahil juga. Jadi cak ibarat ditanding kecerdasan para nabi lawan yang seluruh makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang lain, bubuhan para nabi itu nomor satu kecerdasannya. Nah, ibarat ditanding tuh. Di antara para nabi yang lain pulang yang paling nomor satu nabi kita Muhammad SAW, kecerdasannya. Orang mau ini nyebut ikyo kah? Nah itu paling tingginya tuh belum para nabi itu. Di bawah para nabi yaitu para ulama. Para ulama yang wali-wali Allah Ta'ala seperti itu. Kada diangkat seseorang menjadi wali melainkan bersifat fatanah ini. Kada ada wali itu bubungulan. Nah jadi seluruh wali-wali Allah Ta'ala mereka itu mewaris akan sifat-sifat Rasulullah SAW. Di antaranya fatanah, ini cerdas. Bahkan syarat menjadi seorang wali kutub itu paham madzhabul arba'ah. Bukan hanya mazhab Imam Syafi'i yang dia pahami, bahkan seluruh mazhab yang lain dia tuh paham, mengerti. Itu diantara syarat seorang tersebut layak dijadikan wali kutub. Itu pintangan keilmuannya. Dan diantara lagi syarat wali kutub, diantara selain luas ilmu pengetahuannya, nah yang khusus ciri khas wali kutub itu ada di diri mereka itu pertama ilmu yang luas, kedua amal yang banyak. Nah, yang ketiga bala musibah di awak sidin banyak juga. Itu ciri wali kutub. Yang kita paham di sini ilmu. Nah, kada bisa kita memaham ilmu kalau kada basi kecerdasan atau fatanah ini. Berarti kalau wali-wali saja syaratnya cerdas, apalagi para nabi, para rasul. Maka logikanya mustahil bubuhan para nabi, para rasul kada bersifat fatanah atau cerdas. Melainkan mereka itu bersifat fatanah, cerdas di kita. Nomor satu anunya kecerdasannya. Nah ini keyakinan nadanya. Setelah kita yakin, beriman, kita disuruh beradab. Kalaunya keyakinan itu sama aja seberataan. Bila kita yakin, tuntung sudah. Tapi masalah adab ini kada ada kasudahannya. Nang kaya semalam, sidik, kita yakin Nabi itu bersifat sidik, bersifat amanah, bersifat tablik. Sekarang bersifat fatanah. Keyakinan itu sama aja. Seluruh dari manusia A sampai J sama. Yang berbeda itu dan memang kada bakal tuntungan, yaitu melaksanakan adab-adabnya. Ada yang hanya 10% melaksanakan adab bahwa inya yakin Nabi bersifat sidik, ada adabnya. Ada yang 10%, ada 30, ada 50, ada yang 100%. Nah, kalaunya 100% itu naranya warasatul anbiya. Orang tersebut khalifahnya Rasulullah. Kalaunya 100% menjalankan adabnya itu. Nah, namun kita nih ada apa aja ibarat 5 watt ya, kalau asal ada barang ibarat lampu tuh 5 watt ada apa. Yang jangan sampai kita tuh kadep lalu kada ada watt-wattnya, terbakar lampunya.
Nah, fatanah adabnya nah. Sebelum ulun sambat fatanah adabnya ini nah, Siddiq semalam ingat pin adabnya lah. Saya ingat saya. Jelas kada ingat nih. Aku yakin nyata kada ingat ulun nah. Tes jasa ikong pasti kada ingat menjawab. Nah, apa adabnya aman artinya Siddiq itu benar ya, kalau mustahil kadib dusta. Adabnya bang? Lu bagi kihan atau wah, padahal kita wajib hafal tuh. Sebagaimana kita wajib mengimani bahwa Nabi bersifat siddiq, wajib juga kita memahami dan melaksanakan adab-adabnya itu. Nah, kalau kita yakin Nabi bersifat siddiq, kita pun wajib melaksanakan adabnya, yaitu bahwa kita wajib benar gawian dan benar niat menggawi. Ingatlah semalam. Nabi itu benar sebagai utusan Allah dan benar apa yang Sidin sampaikan. Maka jangan sampai kita kada benar gawian kita dalam ibadah dan kada benar tujuan hati waktu beribadah. Karena Nabi waktu menyampaikan seluruh yang dari Allah tuh hati Sidin tuh benar, semata-mata menyampaikan. Kada ada karena gorat, karena tujuan dunia, kada ada Nabi itu. Karena tujuan ini itu segala macam, kada ada, murni semata-mata menjunjung perintah Allah. Nah, itu juga kita bila beramal. Kalau Nabi itu kita yakini benar Sidin sebagai utusan Allah, benar apa yang Sidin sampaikan, maka gawian kita ini jangan salah karena Sidin sudah bujur menyampaikan itu. Yang kedua, Nabi itu perhatian Sidin benar semata-mata menjunjung perintah Allah. Maka kita pun waktu beramal bujur-bujur semata menjunjung perintah Allah juga. Nah, ini yang disebut adabnya. Kita yakin Nabi itu benar-benar bersifat siddiq. Siddiqnya Nabi itu dua wilayah. Pertama, benar utusan Allah. Kedua, benar yang Sidin sampaikan. Nah, amanah pulang. Bersifat amanah Nabi itu artinya mustahil Sidin menyampaikan yang salah yang datang dari Allah. Kalau Sidin salah orang, berarti Allah yang salah naranya menunjuk orang jadi utusan. Maka kalau kita yakin Sidin bersifat amanah, wajiblah kita mutabaah kepada Rasulullah, mengikut karena Sidin amanah. Mun cakanya kada amanah, bapak mengikut Nabi. Nah, amun kita yakin Sidin amanah, maka kita jangan kada mengikut Sidin. Maka sekurang-kurangnya kita berniat di hati hendak mengikut Sidin walaupun belum bujur lagi, niat barang pasang dulu. Cakap ibarat kita tuh perlombaan lari. Kita ini tadi ditaruh belum sampai ke garis finish. Nah, tawakakan sandal berdahulu. Sampai melar sandal barang lu sampai ke wilayah finish. Orangnya belum sampai, tapi sandalnya barang sampai dulu. Nah, jadi orang bila bubuhan yang panitia melihat sandal siapa ini aja. Oh, sandal si Undul aja. Nah, sandalnya barang dulu masuk. Sama nang kayak itu, mengikut Rasulullah, niat barang dulu. Jangan kita kadang beisi niat hendak mengikut Nabi. Zahiran wa batinan. Kalau kita yakin percaya Nabi bersifat amanah, kenapa kita kada mengikut Sidin? Nah, niat bareng dulu. Yang ketiga, tabligh adabnya. Nah, ini para saudara rasanya belum sampaikan lah. Tabligh ini adabnya. Nah, adabnya tabligh semalam itu kita yakin bahwa Nabi ini sebagai muballigh yang menyampaikan adanya Allah, Nabi. Lalu kita tahu Allah itu ada barakat Nabi. Yang menyampaikan bahwa Allah Ta'ala itu Razak, memberi rezeki, Nabi juga. Lalu kita paham ternyata Allah yang memberi rezeki, memberi hidayah Allah, beri taufik Allah. Pahamnya itu barakat Nabi. Seluruhnya bahkan kita dapat nikmat barakat Nabi. Maka disuruh kita berterima kasih lawan Nabi. Itu adabnya. Berterima kasih lawan Nabi itu kayak apa caranya? Nah, baru para ulama memedahkan banyak caranya. Cuma yang paling inti, yang paling diketahui oleh Nabi, cara kita berterima kasih lawan Nabi, mendoakan umat Nabi. Karena Nabi itu kalau kita balah dada Sidin, apa yang paling Sidin ketujui? Yang Sidin paling ketujui itu kayak apa supaya umat Sidin seluruhnya masuk surga. Itu yang paling Nabi ketujui. Ketika ditanya oleh Allah, nah apalagi kehendak engkau wahai kekasihku Muhammad, adakah kehendak engkau? Kehendak ulun kada ada yang lain melainkan umat ulun seluruhnya masuk surga. Atau kehendak Nabi itu. Nah, maka kehendak Nabi ini kita dukung.
dengan cara kita berdoa. Maka Nabi hendak supaya seluruh umat sidin masuk surga, kita berdoa, mendoakan umat sidin, maka Nabi jadi ketujuh. Itu salah satu bentuk terima kasih kita lawan Nabi yang sudah menyampaikan kepada kita akan bahwa Allah Ta'ala itu ada, bersifat 20, Allah Ta'ala itu pengasih, penyayang dan lain sebagainya. Dan yang sudah menyampaikan kepada kita akan seluruh nikmat-nikmat Allah sehingga kita merasakan nikmat tersebut. Nah, maka diantaranya ujar para ulama, dalam sehari semalam jangan kadang kita mendoakan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk terima kasih kita lawan Nabi, tahu dibalas budi. Barang siapa mau mendoakan umatnya Rasulullah, derajatnya diangkat oleh Allah. Derajatnya diangkat oleh Allah. Kayak apa cara mendoakan umat Rasulullah? Masing-masing pian ulah kalimatnya, terserah aja. Cuma hendak ada ngalih turuti Syekh Saman Al-Madani. Sudah ada bunyi kalimatnya. Allahumma ghufir li ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah ampuni umat Nabi Muhammad. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah sayangi umat Nabi Muhammad. Kita menyusun kada bisa. Baik umpati yang sudah ada aja sudah. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah tutupi aib-aib umat Nabi Muhammad. Maksud tutup ini ya termasuk juga jangan dihisap, masuk di pembahasannya di situ. Tutupi maksudnya kainat di dunia jangan jadi masalah, di akhirat jangan dihisap, itu maksud tutupin itu. Allahumma jebur ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah tambal kekurangan umat Nabi Muhammad, yang pina bebungulan pintarkan, yang pina miskin sugihakan, tambal kekurangan umat Nabi Muhammad. Nah, inilah doa yang ditujukan Syekh Muhammad Saman Al-Madani kepada umatnya Rasulullah. Jasidin aku nih jadi naik pangkat makin tinggi di antaranya barakat baduan yang kayak itu. Nah, jadi sehari semalaman bagus kita jangan sampai kada baca mendoakan umatnya Rasulullah sebagai tanda terima kasih kita lawan Nabi. Yang kedua, ujar para ulama pulang kita hendak berterima kasih lawan Nabi di antaranya mendoakan Nabi. Nabinya yang kita doakan pulang. Walaupun Nabi itu kada berhajat lawan doa kita. Doa itu tabuli ke kita juga. Cuma ini salah satu bentuk perhatian kita, terima kasih kita lawan Nabi. Kayak apa bentuk doanya? Nah, di situ dalam kalimat dalam kitab Sa'adatud Darain itu ada, dalam kitab Asy-Syifa ada juga, dalam kitab Irsyadul Ibad ada juga. Nah, bunyi kalimatnya jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Bahasa kitanya nang kene ya Allah, nah Nabi Muhammad ini banyak benar jasanya lawan kami. Kami ini kada bisa membalas jasa sidin, pian aja yang membalaskan jasa Nabi Muhammad nih. Pian aja sebagai apa salayaknya Nabi yang dapatkan, saitu Tuhannya lebihi dari itu. Nah, ini pemahaman jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Bahkan dalam kitab Irsyadul Ibad dipadahkan barang siapa membaca ninto maka malaikat sampai berapa itulah 1000 hari kalau rasanya kalau ada salah 1000 hari 24 jam kali 1000 berapa tuh 1000 hari ya kalau. Nah ada hanyar tuntung menulis pahalanya. Dan malaikatnya itu 70 hikung menulis salamat 1000 hari. Menulis pahala kita mendoakan Nabi yang jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahluh. Nah, pertama sebagai tanda syukur kita, karena kita ini bila kada bersyukur lawan Nabi, ibadah kita lawan Tuhan, terima kasih kita lawan Tuhan, ditolak Tuhan. Ditolak Tuhan. Ini kita maka mendoakan Nabi, ibadah kita jadi diterima, dibalas orang pahala oleh Tuhan. Selama 1000 kali subuh yang malaikat 70 hikung itu nama nulis pahala kita ada bakat tuntungan. Sekali kita membaca jazallahu anna sayyidina Muhammad. Ternyata kita membaca kelima waktunya. Kada ada menganggur malaikat kini cara. Ya kalau tapi malaikatnya banyak benar, Bang. Nah, ada kehitungan. Jadi kalau kita melihat Indonesia merdeka, seluruh dunia yang di bawah ini nih, di bumi nih, banyak ada manusianya. Ada orang sanggup menghitung sebujur pas hitungan. Nah, sedangkan penghuni langit lebih banyak lagi. Penghuni langit itu masih lebih banyak lagi. Masuk ke bawah aras itu aja. Kan aras itu di bawahnya itu kayak belawangan, ada lawangnya.
Sehari 70.000 malaikat masuk dan kan pernah keluar lagi. Sehari 70.000, sehari 70.000 sampai yaumil qiyamah masuk ke bawah aras tuh. Hitungin Bang Pin berapa? Banyak benar ya kalau. Nah, ada pernah keluar lagi tuh. Tugasnya ya tadi diantaranya ada yang khusus mendoakan orang yang membaca salawat on Nabi. Ada yang khusus mencatat pahala orang yang membaca doa tadi. Itu tugasnya diantaranya. Nah, jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi itu yang kedua diantaranya. Nah, yang ketiga bersalawat kepada Rasulullah. Nah, 3 macam tuh Gen. 3 macam. Mau tambah yang keempat ya tadi jangan kadada beisi niat hendak mengikut Rasulullah. Nah, jangan kadada beisi niat mulai bangun guring ada kita pasang niat hendak mengikuti Rasulullah. Baik cara Rasulullah duduk, cara Rasulullah minum, cara Rasulullah berjalan, cara Rasulullah guring, cara Rasulullah macam-macam seluruhnya tuh hendak kita umpati, kita ikuti. Nah, ada niat barang dulu. Nah, itu adab bahwa kita yakin, kalaunya yakin bahwa Nabi itu bersifat tabligh, berterima kasih lawan sidin. Karena atas jasa sidin kita jadi paham segala-galanya. Nah, fatanah ini Pang, apa adabnya? Kalau kita yakin Nabi bersifat cerdas, nah maka kita jangan bubungulan. Artinya nangapa? Orang bungul itu kalau menurut kacamata sufi lah, bukan orang yang kada paham matematika kada. Kalau Pang biar misalnya matematika 0 besar nilainya, ujar orang sufi kada bungul itu belum tentu bungul. Menjawab misalnya pelajaran PPKN misalnya 0 besar belum tentu bungul. Yang naran bungul itu menurut kacamata sufi memang bertingkat-tingkat, malah di bertingkat-tingkat, cuma yang paling rendah. Nah, orang itu mengutamakan dunia mengalahkan akhirat, ini orang yang bungul. Ini tingkatan yang paling rendah nih. Hidupnya tadi mengutamakan urusan dunia daripada urusan akhirat, ini orang yang bungul. Amun bila matematika 0 besar santai aja, ada apa-apa. Ada juga pertanyaan ini kubur ya Allah pikirkan biar halus. Kalau panggil malaikat, hadangnya malaikat 5 kali 5 berapa aja malaikat? Kada kawa kita menjawab pukulnya kada ada. 10 tambah 10 berapa aja. Nah, berarti lain malaikat tuh orang keluar itu. lain malaikat sudah mensapit berapa aja, jangan harus dijawab yang tuh orang keluar jelas. Enggak itu. Amun malaikat kada menakunin itu. Nah, orang yang mengutamakan dunia di akhirat, di dunianya mengutamakan dunia, kada tahu-tahu urusan akhiratnya, kada kawa menjawab marabbuka, kada kawa menjawab siapa Tuhan nyawa, kada kawa menjawab. Akhirat hajanya kada tapi diurusnya apalagi Allah Ta'ala. Man nabiyuka kada kawa menjawab. Kenapa? Waktu di dunia yang diurusnya hanya dunia, utaknya itu nah dunia. Karena utaknya sudah dunia, makanya kada kawa memisahi dunia di sisi dilihat dari anggota tubuhnya. Jadi tangannya, batisnya kada kawa berlepas dari dunia. Karena utaknya sudah dunia aja. Menuntut ilmu aja kada kawa. Cak ibarat berjualan tuh di muka kasir aja nah, bos besar Bang. Nah, muka kasir aja. KTP Islam juga. Menuntut ilmu setahun sekali kada pernah, malaikat kan bingung juga. Ya malaikat ngapa nih kada pernah ada absen seluruhnya kada ada. Di absen kada ada taruh si undul nih. Kada ada. Bila ulun nyebut undul tuh dasar asli undul tuh, buka salawarnya dasar undulnya. Ya kalau adalah yang kepalanya itu berbulu. Ada dasar asli undul bujur. Nah, jadi 24 jam di kasir aja. Nah, kada pernah menuntut ilmu. Utaknya yang dipikirkannya dunia. Nah, ini ciri su'ul khotimah. Naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita, keluarga kita, anak bini kita, zuriat kita, nah nang kaya itu, dan kita doakan ya orang-orang nang kaya itu. Mudah-mudahan kita akan dijadikan Allah nang kaya itu, dan orang-orang yang kaya itu pun diberi hidayah nang kaya itu caranya. Jangan sampai hati kita
terikat dengan dunia. Arti terikat tuh kasih sayangan lawan dunia. Sayang benar, indah benar hilang. Bukti sayang benar, iya indah memisahi. Sehari aja libur berdagang, indah. Berapa juta aku rugi jaman sehari libur aja. Berapa juta aku rugi mun sehari libur. Nah ini orang kada beriman namun Tuhan. Kada paham lalu arti yang Allah yang memberi rezeki, kada mengertinya. Kasihan. Nah ini umat Rasulullah juga ya kalau ini nih. Munnya orang Islam nih umat Rasulullah juga ini yang kita doakan Allah maghfir li umat Sayyidina Muhammad nih. Nah amunnya cerdik bersifat amanah, minimal kita tuh berisi perhatian dunia ini tuh biasa aja di hati kita. Yang luar biasa yang perlu kita perhatikan tuh akhirat. Ayo japian sasugih-sugihnya di dunia ini nah adalah yang hidup berlewasan. Sambat orangnya siapa namanya? Mati juga ujung-ujungnya. Siapa namanya yang berlewasan hidup? Firaun, lawas sudah mati. Qarun bagiannya almarhum sudah. Siapa lagi seperti orangnya yang paling jogau, yang bari-bahari matian juga. Yang tahan timpas, tahan suduk, tahan macam-macam, puasa ada tahan aku aja. Nah, ya mati juga. Nah, tinggi jabatan, ya mati juga. Punya kada kawa menghindar dari su'ijrail. Kada kawa punya bila su'ijrail datang selesai sudah. Kada kawa berindah, dimajuakan kada kawa, diundurakan kada kawa. Nah, sedangkan di akhirat itu kekal selama-lamanya. Maka antara bisa kekal di ajab selama-lamanya atau kekal dalam kenikmatan surga selama-lamanya. Mun kita mau berakal, mun kita mau berpikir, asal cerdas pikiran, kada mengutamakan urusan di dunia. Sementara aja. Dunia ini model kayak kita makan sesuatu di montong, nyamannya sementara. Adalah pian misalnya minum teh manis, manisnya tuh balawasan di montong. Setumat aja. Iba tuh tak keparut. Iba tuh bang. Nah, lo kawisi hati ya kalau nak punya apa aja yang dimakan itu setumat aja rasanya. Itulah dunia. Kenikmatannya setumat. Nah, amun pian mun kita nih mau berpikir asal cerdas. Nah, sakurang-kurangnya kita diisi perhatian mengutamakan akhirat. Nah, ciri orang yang mengutamakan akhirat, nah cirinya nah. Supaya kita jangan ngaku-ngaku aku nih orang akhirat aja. Hadang dulu. Orang akhirat kayak mapang. Orang akhirat nih itu artinya orang yang mengutamakan akhirat, cirinya inya sudah tajadwal menuntut ilmu yang diwajibkan oleh Allah kepada dirinya. Ilmu-ilmu apa yang Allah wajibkan? Yaitu yang fardu ain. Tauhid, sifat 20, fikih, tasawuf, tajadwal sudahnya. Nah, imbah nintu pulang inya sudah bujur-bujur menyempurnakan kewajiban-kewajibannya. Yang kada sempurnakannya begimitan. 5 waktu sempurnakannya kayak apa supaya bujur 5 waktu ini. Nah, ini orang yang mengutamakan akhirat. Yang ketiga, inya kada mau ketinggalan yang sunnah walaupun sedikit, ya harus mengambil juga jatah yang sunnah. Karenanya paham pang yang sunnah itu luar biasa. Nah, yang keempat, kada mau wiritan taburirit. Nah, ada besi wiritan. Kalau sudah 4 macam itu ada di diri kita, menuntut ilmu ada, alhamdulillah. Imbah nintu pulang yang wajib kita nih berpikir menyempurnakan. Yang bahari waktu zaman kita isim A Harno Karno, yang 3 tahun tuh bilang hendak ada bersembahyangan tuh bang. Pokoknya ya jenis satu banyu lah kita nih misalnya waktu zaman Harno Karno yang isim A nih tuh sembahyang juga bisa kada sah aja kok. Ada belajar berwudu, ada belajar rukun sembahyang, yakin kada sah tuh. Nah dikada aja. Dikada mau kada lalu naranya ini dikodok. Dikodok dibayari aja kita. Caranya pagi sore. Kalima waktunya bila imbah tuntung juhur, gawi pulang juhur. Juhur yang kedua tuh mengkoda juhur bahari. Karena imbah tuntung asar yang wayah ini, asar yang sekarang gawi pulang asar 4 rakaat, imbah asarnya gawi 4 rakaat, menggawi asar yang bahari. Sampai maghrib gawi maghrib, batu tuntung maghrib gawi pulang maghrib 3 rakaat. Isya kayak itu ulang, subuh kayak itu juga. Jadi imbah subuh tuh kita sembahyang. Mun subuh rupina supan pian ya kalau tak ada berin masjid supan apa berdiri itu aja subuh aja.
Nah sebelum subuh gawi boleh nang kayak itu. Nah kena baputar tuh, baputar. Baniat pian, amun umur pian umur panjang, sedangkan kita keadaan 3 tahun, umur kita 103 tahun, nah panjang benar. Sampat aja 3 tahun tuh tuntung. Seandainya kada tuntung bang, tapi kita ada menggawi. Tapi tak dahulu umur habis, itu dimaklumi oleh Allah karena kita ada perbuatan darahnya. Ada ikhtiar. Nah, tapi pun kita sudah tahu 3 tahun SMA, balang hantuan sembahyang. 3 tahun SMP, padahal sudah balik tuh SMP tuh. Kayak itu juga sama kuliah pulang berapa tahun? 10 tahun kuliah sampai master pangkat. Kada tapi jelas dia sembahyang nih. Nah berapa puluh tahun tuh? Dihitung ya, dipasang niat. Punya tiap hari kita mengqada caranya. Kada usah yang model kayak yang bila ibadah zuhur sampai ke asar mengqada aja. Kada usah. Kauyuhan pulang nih tuh. Pasang aja niat tiap hari kita tiap 5 waktu ibadah tuntung 5 waktu mengqada. Tuntung sehari, sebulan, setahun. Nah, kayak itu caranya. Ada perhatian sebab ini kena dituntut Tuhan. Hutang kita lawan Tuhan dituntut Tuhan kena di akhirat. Paling pamulan di tahun itu sembahyang kita. Bila pindah kada mengaruan selesai sudah. Pokoknya orang kan kita nih. Nyawa sembahyang. Bah jam malaikat nih. Oh jam 3 tahun jam renung semalam itu selesai sudah nih kata kawannya. Sudah. Ditolak Tuhan seluruhnya. Sembahyang ini diutamakan. Yang 5 waktu nih yang diutamakan ini kewajiban bang ini. Bila sudah kada bujur yang 5 waktu, yang lain itu dianggap kada bujur juga. Nah, imbah itu pulang perhatian, pulang dibaiki, penyakit-penyakit hati dibersihi. Makanya kita belajar tasawuf tuh. Ada sabigi penyakit hasad pahirian. Kada kau melihat orang bisi sabida motor kah? Sarik. Orang bisi bini kah bini hanyar pulang? Sarik juga. Orang membaiki rumah jadi hanyar, sarik juga. Pahirian bener. Nah, padahal duit seorang nggak ada juga ya kalau. Duit orang, bapak seorang mahiri. Nah maka ada sabigi sifat pahirian itu. Nah ibadah kita nih tuh kadada jadi pahalanya lagi habis terbakar berataan. Nah berarti kita kena di akhirat membawa sesuatu yang kadada nilainya, kadada pahalanya lagi. Mun surga apa mun kejahatan maka ada catatannya ya neraka kita ya akhirnya kena. Nah ini yang kita pikirkan nih selama masih hayat di kandung lintuhut. Nah selama kita masih kawa berjalan itu yang dipikirkan. Sebab kita cagar mati membujurakan ikhlas, membujurakan macam-macam. Jadi penyakit kita nih sudah bertungguan. Riya mungkin ada, pahirian mungkin ada, penyangka kejahatan mungkin ada. Sanunuh jua beribadah ujub. Kadang-kadang orang memuji ganal hidunghan. Nah, kita tuh maka sudah tua umur mungkin ini. Kayak apa kita nasib kita nih? Nah, maka mun kita sudah mulai memikirkan kayak apa nasibku di akhirat, kayak apa aku supaya beruntung di akhirat. Nah, ini orang yang cerdas, fatanah narannya memikirkan keselamatan dirinya di akhirat. Amun di dunia pang kurang lebih aja pecang matian juga berataan. Makan kada baiwak santai aja, biasa aja. Kada kono kada baju santai aja bro, biasa aja. Kada kono kada baju ya, ada aja baju. Kada kawa jadi pejabat kada apa-apa. Makin kita banyak jabatan, makin ganal kena anunya hisapnya. Nah, kada kawa jadi orang sugih biasa aja santai. Nah, makin sugih makin lawas juga hisapnya. Nah, tapi kita pang dalam keadaan kada menyempurnakan kewajiban yang Allah wajibkan, kada menuntut ilmu yang Allah wajibkan dituntut. Nah, kada ada isi wiritan. Nah ini kita yang takutan di akhirat. Ini kita yang takutan, ini yang kita pikirkan. Nah ini yang disebut fatonah. Nah fatonah yang paling minim sudah nih. Paling minim benar sudah. Amun fatonah buban wali lebih dari ini. Fatonah buban wali lebih dari ini. Nah itu maksud fatonah narannya. Adab
Nya kita ditakuni kena nyawa tahulah sifat Nabi yang keempat, tahu napa patonah aja. Napa artinya cerdas. Nggak situ aja kita, napa adabnya kada tahu. Adapun yang harus bagi sekalian rasul maka adalah itu satu. Nah, jadi Nabi berisi sifat jais juga sebagaimana Allah berisi sifat jais, Nabi pun berisi sifat jais yang harus nih jais, boleh saja ada di diri Nabi. Mungkin saja ada di diri Nabi, yaitu satu perkara juga apa? Yaitu al-a'radul basyariyatu. Sifat-sifat kemanusiaan biasa. Artinya perangai tubuh manusia seumpama makan, minum, tidur dan jaga tuh ini bangun dari guring. Jadi Nabi itu bisa juga guring, bisa juga mengantuk. Nabi itu bisa juga lapar, bisa juga makan, bisa kehausan, bisa minum, bisa garing, bisa baubat. Dan seluruhnya itu sifat-sifat kemanusiaan. Nabi pun berisi sifat-sifat kemanusiaan. Nabi bisa kena musibah, patah gigi Nabi suah, ditawak orang non batu. Kada nyumpah-nyumpah sih Den. Nah, imbah nintu pulang Nabi pernah disantit aja, Nabi pernah. Nabi pernah kena santit. Nah, artinya seperti manusia biasa juga. Yang disebut al-a'radul basyariyah namanya. Berisi sifat-sifat kemanusiaan. Nabi kawin. Nabi bisa kawin juga. Nah, artinya apa tuh? Kayak manusia juga sama. Ada sifat-sifat kemanusiaannya. Nabi bisa sedih, bisa juga sedih. Nabi tahu mood. Bahkan Nabi pernah menangis-nangis sedihnya. Nah, itu sifat-sifat kemanusiaan di diri Nabi. Maka mustahil pada mereka itu tetapi, nah tetapinya tambahi itu maka mustahil pada mereka itu ada sifat arad basariyah, sifat manusia yang menjadi kekurangan. Maksudnya yang menjadi kekurangan bagi derajat sidin yang tinggi. Artinya merendahkan derajat sidin kada. Seperti apa yang membuat derajat sidin jadi rendah gara-gara sifat manusia tadi, seperti gila, itu kada mawam gila. Kalau manusia kan gila tuh bisa. Kalau Nabi pang kada mau gila. Karena bila Nabi itu gila bertentangan dengan sifat patonah Nabi. Nah, kada mau Nabi gila. Artinya sebatas sifat kemanusiaan biasa tapi kada sampai parah benar. Garing bisa, cuma sampai gilaan kada mau. Nah, atau sakit besar, kada mau juga Nabi sakit besar. Sakit besar tuh tulis di bawah, sakit menular. Nah, jadi Nabi itu kada mau sakit menular. Sakit besar atau sakit menular juga adanya. Sebab bila Nabi ini bisa penyakit menular, kayak apa umat ini baparak. Nah, jadi Nabi itu bisa garing, tapi kada mau penyakit yang di diri sendiri itu menular ke lain. Nah, mun kita saling semaan misalnya, yang abah sarumahan saling semaan ya kalau. Nah kalau Nabi kada mau nang itu. Jadi walaupun sidin bisa garing, bisa sakit, tapi sakit sidin itu bukan sakit yang menular, bukan juga yang membuat jadi sidin kayak gila, kada mau nang itu. Nah, hikmah yang harus kita pahami. Kenapa para nabi, para rasul, Nabi kita Muhammad contohnya berisi ditakdirkan Allah berisi sifat-sifat kemanusiaan. Kenapa para nabi, para rasul ditakdirkan oleh Allah berisi sifat-sifat kemanusiaan? Bisa guring, bisa lapar juga. Kenapa? Hikmah yang pertama. Nah, supaya kita paham, supaya para nabi, para rasul kada dijadikan Tuhan oleh umatnya. Nah, itu. Jadi supaya kita paham, mereka itu pun manusia, tetapi basyarun lakal basyar, bukan manusia biasa, manusia yang dimuliakan Allah. Nah, tapi bukan juga Tuhan. Nah, bukti bukan Tuhan, apa? Bisa juga garing. Nah, jadi diandakilah, walaupun Nabi ini kan kalau kita melihat sekilas, seandainya Nabi itu kada ada berisi sifat a'radul basyariyah, bisa dituhanakan umatnya. Sebab di diri Nabi itu ada mukjizat yang luar biasa.
Nah, di salah-salah jari keluar banyu berapa ratus ikung, 200 ikung menurut riwayat, minum dan sampai kanyang keluar dari salah-salah jari Nabi. Ini kan yang luar biasa. Bulan turun masuk ke dalam jubah Nabi. Ini satu yang luar biasa. Banyak mukjizat yang ada di diri Nabi. Kalaunya kada diandaki sifat kemanusiaan di diri Nabi, maka bisa-bisa umatnya ini menjadikan Nabi itu sebagai Tuhan. Nah, maka supaya para nabi, para rasul kada dijadikan Tuhan oleh umatnya, maka diadakanlah di diri mereka itu a'radul basyariyah naranya, sifat-sifat kemanusiaan. Yang kedua, hikmah kenapa? Nah, itu tuh hikmahnya bagi kita, bagi umatnya. Jangan sampai menjadikan para nabi, para rasul sebagai Tuhan, karena mereka kayak kita juga manusia, bisa garing, bisa segala macam, walaupun mereka tuh dimuliakan. Ada bisi khusus ya. Ada bisi keistimewaannya khusus. Nah, itu bagi kita. Nah, bagi sidinnya Bang, bagi pribadi sidin, kenapa hikmahnya sidin diandaki oleh Allah sifat-sifat kemanusiaan bagi diri pribadi sidin supaya hati sidin kada pernah mencintai dunia, bahkan kada juga mencintai akhirat, hanya mencintai Allah. Datang musibah, datang bala ke diri sidin, supaya sidin kada pernah mau hati sidin itu mencintai lawan dunia, karena dunia ini menyakiti. Yang sidin cintai hanya Allah. Nah, sama nang kayak kita tuh lah, nang kayak kita nih, hidup di dunia nih. Amun nyaman terus pian. Nyaman terus. Bini ini bakti terus lawan kita. Taat benar. Rezeki ini mengalir terus. Pokoknya bila bergerak sedikit 1 miliar dapat. Bergerak sedikit aja burit 1 miliar dapat. Artinya rezeki mengalir terus. Manusia ini memuji kita terus. Ujung-ujungnya kena kita tuh batu pulang garing ke suah garing juga kita nih. Sihat terus. Dimuliakan terus, ujung-ujungnya kita nih betah di dunia. Nah, arti betah itu gatah. Tapi gatah lah, berikit benar di dunia nih, indah mati. Kenapa? Dunia menyamaninya. Nah, coba aja orang ini misal pian misalnya BC bini tinggalkan bini, maka bare pulang kawin bini lawan bus batu bara, kayak hati pian hancur. Maka bini yang kesayangan hati putri Indonesia sekalinya bare mengundang pulang akuan isuk kena kawin ya dengan bus batu bara, kayak pian hati hancurnya. Anak meninggalkan diri garing, rumah kadada, rumah menyewa yang sebulan 5.000 bayarnya. Punya separuh awak aja kalau masuk, separuhnya kehujanan. Nah, separuhnya kehujanan. Bila papanasan, hujan kehujanan, separuh awak aja, wajar aja murah 5.000 sebulan Bang. Bayarnya wajar aja. Kalau bisa diprotes wajar aja. Sakit benar hidup di dunia, maka garing, kohol-kohol yang mailangi kadada, yang menjulungi obat kadada. Seluruh kita bailang ke rumah sakit, perawatnya kan berjauh aja pian sudah aja kada apa-apa aja, pian siat aja. Diusir orang secara halus. Pokoknya menyakitkan dunia bagi dirinya. Nah, kira-kira orang kayak ini hendak lebih lewas hidup yuk. Kira-kira adalah anak lewas hidup. Ada pastinya ya Allah. Maka bawah tanah lebih baik bagi ulun daripada di atas. Daripada di atas tanah. Nah, ampihnya mencintai dunia karena dunia ini terbukti menyakitinya, pahitnya dunia nih. Amun kita yang sara benyaman terus, iya tak cintai kena lawan dunia. Paham lah pian. Nah, jadi balan itu luar biasa hikmahnya. Ada nyaman di dunia luar biasa hikmahnya. Sakit gigi di dunia nih kena kerasaannya nyaman sakit gigi aruno. Nah, dunia memang terbukti menyakiti dan menyiksa. Pahitlah engkau dunia. Dasarnya memang pahit. Nah, itulah kenapa Allah menciptakan dunia yang menyakiti lawan kita, tujuannya supaya kita jangan mencintai dunia, hanya mencintai akhirat. Kalau wali hanya mencintai Allah. Nah, kita ini mencintai akhirat. Sebab akhiratnya pengen kita datangi kena. Jadi biasa aja garing, oh di dunia wajar. Nah, wajar. Nah, bagi kita adabnya bahwa kita sadar ternyata para nabi, para rasul yang semulia itu
Kekasih Allah ternyata tetap digilungi juga sifat-sifat nang kaya manusia, bisa karena bala, bisa karena garing, bisa lapan segala macam. Nabi itu nang kaya itu, apalagi kita. Nah maka itu kita disuruh memahami kenapa para nabi diandaki sifat-sifat nang kaya itu. Oh ternyata supaya jangan sampai ada kecintaan lawan dunia. Dunia hanya sementara. Kada usah terlalu kacak benar. Maka sementara hisapnya lawas, menyakiti pulang. Menyakiti. Aja pin hari-hari kambing tuh nyaman ya kalau hari ini kambing babanam, esok kambing basanga, esok kambing bapais, esoknya kambing yang bejarang, esoknya kambing yang masak rica-rica. Nah, paling lawas sebulan nah bisa pacul gigi pian non, kan begayan non. Ayo, apalagi sudah gigi palsu bedoh lo mungkin ya rinyut-rinyut. Nah, nyaman menyakiti dunia nih. Beda kalau kena di surga pian melihat buah apal handak sudah kerasaan rasa apalnya. Belum lagi mengikut. Nah, pian berjalan di surga leh. Buah apal itu asa handaknya langsung merasa pian buah apal tuh rasa nyamannya. Ibah pian patik inya yang beparak. Pian ikut merasakan rasa apal yang lebih nyaman dari yang rasa pemulaan tadi. Nah, itu dia di surga. Jadi hendak aja sudah merasa rasa nyamannya yang kadada pernah dirasa. Karena mbah pian hendak memetik ini beparak, buah apalnya beparak, pian makan merasakan lagi rasa lezat apal yang lebih nyaman dari pemulaan tadi, yang belum dimakan tadi. Itu di akhirat di surga. Nah, makanya kita doa. Adabnya orang yang yakin bahwa para nabi, para rasul bersifat yang kesatu, a'radul basyariyah, jais, bisa juga garing, bisa juga kena musibah. Nah, maka di dunia ini kita berdoa lawan Tuhan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, nas'aluka ridhaka wal jannah. Ulun minta ridha dan surga lawan pian. Maksudnya apa? Maksudnya seandainya pian itu sudah ridha lawan ulun, itulah sudah surga ulun Tuhanai. Yang di dunia ini nah. Kalau kita nih sudah diridhai oleh Allah, itulah surga kita di dunia ini. Karena surga itu ada dua, ada surga di dunia, ada surga di akhirat. Nah, ada surga di dunia, ada surga di akhirat. Orang yang belum mau masuk surga di dunia, kada dapat surga di akhirat. Apa itu surga di dunia bagi kelas kita orang awam? Yaitu selama kita masih hidup di dunia ini bukan keridhaan Allah jadi tuntut, kita masih dihukumi dalam neraka di dunia ini. Beribadah kah? Apakah? Berusaha kah? Apakah? Yang dituntut lain ridha Allah, cager sakit hati itu. Yang bujur-bujur orang sudah dalam surga, walaupun belum lagi mati sudah dalam surga, yang dituntutnya hanya keridhaan Allah. Beribadah, berusaha, yang dicarinya ridha Allah. Ada masalah biar bangkrut usaha senang aja hatinya, karenanya kadang-kadang mencari hujongan bang. Garing lalu berobat, kada sembuh-sembuh, kada jadi masalah begininya karenanya mencari keridhaan Allah, bukan mencari sembuh. Nah, selama kita belum ridha Allah yang kita cari di dunia, dihukumi kita ini masih di dalam neraka, walaupun belum lagi masuk nerakanya sudah dalam neraka. Orang yang tak ungut tuh nah, yang memusang segala macam, gara-gara memangnya dituntutnya, dicarinya dalam hidup ini bukan keridhaan Allah. Membahas keridhaan Allah panjang pulang kisahnya, maka ada sudah tarang nah, insyaallah kena sambung. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.